Hi, welcome back to Maker Diary. Oke, hari ini saya mau DIY dan juga eksperimen seputar sebuah device yang seperti judul video ya, namanya Acoustic Levitation. Nah, Acoustic Levitation ini adalah sebuah alat yang bisa membuat sebuah objek melayang dengan memanfaatkan gelombang suara, tepatnya itu gelombang ultrasonik. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita let's go DIY. We don't need that. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. And we just Oke, ini semua 3D parts yang akan saya pakai buat project hari ini. Langsung aja kita bersihkan ya. Oke, semua sudah bersih. Sekarang saya mau memperkenalkan satu persatu bagian elektroniknya. Let's go. Oke, untuk bagian elektroniknya nggak terlalu banyak. Yang pertama saya pakai ini, L298N, yaitu Dual DC Motor Driver. Oke, berikutnya saya pakai ini, 2 buah ultrasonic transducer, 2 buah ya. Kalau kalian susah nyarinya ultrasonic transducer ini, kalian bisa juga beli sebuah sensor jarak yaitu HCSR04 yang banyak banget dijual ya di e-commerce, biasanya buat robot gitu. Kalian tinggal cabut aja bagian transducernya ini. Biasanya sudah terdapat 2 ya di HCSR04 itu. Oke. Selanjutnya untuk microcontrollernya saya pakai ini Arduino Nano. Oke, cuma itu aja, bahan-bahannya cukup simple ya. Hanya 1, 2, 3 parts elektronik aja. Sekarang saya mau lanjut ke bagian wiringnya. Let's go! embrace the love we found. For you and I were safe and sound. Can we just slow down? And we just waste another day. I don't wanna stay. You say we need a change. Nah, oke, ini di hasil wiringnya cukup gampang ya, nggak terlalu banyak partsnya soalnya juga. Yang pertama ini ada dual driver motor, tapi yang dipakai cuma satu aja. Jadi walaupun ini dual driver, tapi yang dipakai hanya sebelah aja, dan di sini terhubung dengan ultrasonic transducernya yang dihubungkan secara paralel aja ya. Terus di sini power source-nya saya pakai power source eksternal, nanti pakai power supply karena project ini perlu daya power yang stabil ya, nggak bisa pakai baterai. Sudah saya coba juga, mungkin saya salah juga pakai modul baterainya, jadi nggak terlalu stabil. Terus jadi dia terhubung dengan power eksternal dan Arduino-nya ngambil power dari driver motornya. Oke, itu aja, cukup simple. Untuk bagian wiringnya bisa kalian lihat di berikut ini. Sekarang kita lanjut buat assembly dulu. Let's go. We don't need that. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound.
Oke, ini dia hasil akhirnya setelah saya wiring, saya assemble, produknya jadinya seperti ini. Oke, jadi ultrasonic transducernya ada di atas dan di bawah. Bisa dilihat di sini. 1 dan 2. Oke. Terus ini bisa naik turun ya, jadi jaraknya bisa diatur nanti. Di sebelah sini ada mini USB port, bukan micro ya, tapi mini karena kita pakai Arduino Nano, jadi portnya yaitu mini USB. Untuk nanti kita melakukan upload program Arduino-nya. Dan yang kedua yaitu ini ada pin negatif dan positif buat supply powernya. Nanti saya pakai power supply karena ini nggak pakai baterai. Nanti tinggal pakai jepitan di sini buat supply powernya. Oke, selanjutnya saya mau upload script Arduino-nya. Let's go. Oke, untuk download scriptnya pertama-tama buka link Maxine yang sudah saya kasih di deskripsi video di bawah. Lalu buka aja link ini untuk mendownload scriptnya. Nanti di-download dalam bentuk zip dan silakan diekstrak. Ke Arduino IDE dan open file Ino yang sudah kita download tadi dalam zip yang sudah diekstrak. Setelah itu pilih boardnya yaitu Arduino Nano. Kalau kalian misalnya gagal upload, silakan diganti mungkin ke old bootloader ya. Mungkin karena Arduino Nano kalian adalah versi lama, seperti punya saya juga. Tapi kalau enggak, silakan pakai yang defaultnya aja. Setelahnya jangan lupa set portnya sesuai dengan USB kabel yang connect ke Arduino Nano-nya. Lalu klik verify. Setelah selesai, klik upload dan tunggu aja sampai selesai dan proses uploadnya sudah selesai. Oke, setelah melalui berbagai macam proses sampai tadi upload script, sekarang waktunya kita buat coba apakah acoustic levitation ini bisa bekerja. Pertama saya hubungkan dulu dengan power supply seperti ini. Saya pakai power supply, tidak pakai charger HP lah atau baterai karena memang dia butuh power supply yang benar-benar stabil ya, karena cukup sensitif dengan power supply-nya kayaknya. Jadi kalau tidak stabil biasanya dia tidak bisa levitate objek. Oke. Nah, saya hubungkan ground-nya ke pin minus ini yang tulisannya min dan arus DC-nya masuk ke pin plus ini. Oke. Nah, ini dia bagian depannya. Oke, setelah dihubungkan dengan power supply, sekarang saya mau pakai ini. Mungkin agak kurang bisa kelihatan ya. Tapi intinya ini adalah sebuah screen yang saya ambil dari modul ultrasonic transducer yang sudah rusak punya saya. Sebenarnya kalian juga bisa pakai pinset atau penjepit apapun juga buat menaruh objeknya di antara kedua transducer ultrasonic tersebut. Tapi pakai screen ini lebih gampang karena screen ini tidak mempengaruhi gelombang ultrasonic yang ada. Oke. Tapi kalau mau pakai pinset juga bisa, cuma mungkin lebih susah aja. Oke, backgroundnya saya ganti menjadi hitam ya, supaya lebih mudah kelihatan barangnya yang kecil. Karena untuk kali ini saya pakai sebuah gabus ini. Mungkin agak susah kelihatan ya, gabusnya di atas screen yang sudah saya buat tadi. Oke, karena ini hanya menggunakan gelombang suara, ultrasonic, dan juga ini adalah versi mini, jadi barang atau objek yang bisa di-levitate itu nggak terlalu besar. Di sini saya pakai sebutir gabus ya, apa nih? Kalau gabus itu apa sih namanya? Sebutir kali ya, nggak tahu juga yang bulatan kecilnya itu ya. Saya pakai itu. Oke, sekarang saya mau nyalakan dulu power supply-nya. Oke, bentar ya. Oke, power supply sudah saya nyalakan. Nah, sekarang saya bakal coba taruh gabusnya di situ. Oke, kita coba sama-sama ya. Saya agak susah video ini soalnya kecil banget. Oke. Sekarang kita coba aja langsung. Oke. Ya. Berhasil ya. Kelihatannya kayak digantung sama benang sih. Tapi coba kalau kita Nah, oke, nggak ada ya. Jadi ini benar-benar dia levitate dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik atau suara ultrasonik. Oke.
Nah, oke, itu tadi hasil DIY kita dan eksperimen buat hari ini. Gimana? Menurut kalian cukup menarik kan? Pasti kebanyakan dari kalian sudah punya teori masing-masing seputar kenapa fenomena ini bisa terjadi ya. Kenapa gabusnya bisa melayang di antara dua buah speaker ultrasonik ini? Dan mungkin kebanyakan dari kalian berpikir ini karena getaran suara adalah sebuah getaran udara juga. Jadi bila ada getaran udara di antara kedua sisi, maka gabus tersebut terhimpit tengah-tengah. Jadi bisa tetap di posisi itu. Tapi teori itu salah, oke? Kalau kasusnya seperti itu, gimana kalian menjelaskan fenomena berikut? Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. Nah, gimana menurut kalian? Cukup menarik kan hasilnya? Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Cukup aneh. Teorinya adalah seperti ini. Jadi karena kedua speaker ini dipasang secara paralel ya, jadi harusnya mengeluarkan suara yang sama. Tapi bila diatur dengan jarak tertentu, maka gelombang ultrasoniknya bisa bersilangan. Jadi ada daerah yang mempunyai ultrasonik dengan konsentrasi tinggi dan ada daerah yang ultrasoniknya konsentrasinya rendah. Dan itu bersilangan-silangan seperti gambar ini. Jadi gabus ini hanya bisa berada di yang konsentrasi rendah. Jadi dia tidak bisa naik atau tidak bisa turun juga. Kira-kira seperti ini ya gambarnya ya. Mungkin lebih jelas kalau kalian lihat gambarnya. Nah, oke, mungkin itu aja hasil eksperimen kita buat hari ini. Gimana? Hari ini cukup menarik ya videonya. Menurut saya sih. Kalau menurut kalian, mudah-mudahan kalian suka. Oh ya, untuk list part-partnya dan juga model 3D-nya bakal saya taruh di deskripsi video seperti biasa. Jadi kalau kalian mau buat juga bisa, oke? Nggak terlalu susah sih part-part dan juga 3D part-nya. Kalau kalian nggak punya 3D printer, bisa juga pakai jasa 3D printer ya, yang banyak di sekarang sudah ada di e-commerce juga sudah ada. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe. Jangan lupa juga buat like video ini, kalau kalian juga suka video seperti ini. Thank you for watching, see you on my next video. Bye!